فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. قال الشيخ عبد الله وفقه الله تعالى: عدم محبة الخير لإخوانه المسلمين أي الحسد. Berikutnya dari perangai-perangai buruk setelah al-hajar al-ghairu syar'i, hajar yang tidak syar'i. Sekarang perangai buruk berikutnya adalah tidak adanya keinginan kebaikan untuk saudara-saudaranya, tidak menginginkan ada muhabbatil khair, tidak menginginkan kebaikan untuk saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Dalam tanda kurung yaitu hasad, yaitu iri. Karena iri itu adalah tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain, inginnya untuk diri sendiri, dan dia tidak ingin kebaikan itu mengena orang lain. Itulah hasad. Ingin orang lain tertimpa keburukan, ingin orang lain ditimpa kekurangan, keburukan. Ini namanya al-hasad, yaitu tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jika orang lain mendapatkan kebaikan, dia sewot. Jika orang lain mendapatkan kesempurnaan, dia tidak suka, dia benci. Itulah hasad. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-awwal safhah 13 hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya, sebagaimana ia menginginkan untuk dirinya kebaikan, kesempurnaan, kecukupan, maka dia tidaklah sempurna imannya. Imannya berkurang, tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan yang wajib. La yu'minu ay la yakmulu, tidaklah sempurna dengan kesempurnaan yang wajib. Tidak selesai iman salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Qalat hadzal haditsu fihi anna alladhi la yuhibbul khaira li ikhwanihi almuslimin mithla alladhi yuhibbuhu li nafsihi naqisul iman. Mithla di sini rabnya sebagai naat untuk al-khair atau badal dari al-khair. Di dalam hadis ini atau hadis ini di dalamnya terdapat pelajaran bahwasanya orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi saudara-saudaranya sesama kaum muslimin,
sebagaimana kebaikan yang dia cintai untuk dirinya, dia dikatakan sebagai naqisul iman, imannya kurang. Naqisul iman bukan berarti enggak beriman kemudian kafir, bukan. La yu'minu di sini bukan berarti dia kafir, bukan berarti kafir, namun naqisul iman, imannya berkurang dengan kekurangan yang mencederai, alias tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib. Ini merupakan uslub-uslub Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyuruh seseorang terhadap suatu perbuatan atau untuk memperingatkan seseorang dari suatu perbuatan. Maka di sini la yu'minu ahadukum menunjukkan bahwasannya adamu mahabbatil khair, tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini adalah perkara yang dilarang karena dia bisa mengurangi iman. Dan kita diperintahkan untuk mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari al-Mujallad awal safhah 57, wal muradu bin nafyi kamalul iman. Dan yang dimaukan dengan nafi di sini la yu'minu bukan berarti aslul iman, bukan berarti pondasi iman, bukan, tapi kesempurnaannya. Artinya tidaklah sempurna iman seseorang dengan kesempurnaan yang wajib. Artinya seseorang itu berdosa apabila dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa nafyu ismi syai'i ala makna nafyil kamali anhu mustafidun fi kalamihim. Dan meniadakan nama sesuatu untuk dengan makna, dengan maksud meniadakan kesempurnaannya itu sudah mustafidun, itu sudah menyebar luas di dalam ucapannya orang Arab. Wa nafyu ismi syai' ala makna nafyil kamal, meniadakan sesuatu tapi tujuannya itu meniadakan kesempurnaannya, itu sudah terbiasa, mustafidun, sudah menyebar luas di dalam ucapannya orang Arab. Kaqaulihim fulanun laisa biinsan, seperti ucapan mereka fulan bukanlah manusia, bukan berarti dia hewan, tapi bukan manusia itu artinya tidak bersifat sempurna sebagaimana sifat sempurnanya manusia. Maka menafikan kesempurnaan dengan model menafikan keseluruhan itu sudah biasa. Wa yadullul haditsu bimafhumihi, dan hadis ini menunjukkan dengan mafhumnya an yakrahal muslimu li akhihi syarra kama yakrahu li nafsihi, sebagaimana mantuknya bunyi kita itu disuruh untuk mencintai kebaikan kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk kita, maka secara mafhum, secara tidak langsung kita juga disuruh untuk membenci bagi saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Kalau kita nggak mau kena sesuatu, ya jangan kita inginkan sesuatu itu kena saudara kita. Kalau kita tidak suka didatangi dengan sesuatu, kita tidak suka mendapatkan perlakuan sesuatu, maka kita juga jangan memperlakukan seperti itu kepada saudara kita. Ini mafhumnya. Kalau mantuk bunyinya disuruh untuk mencintai kebaikan bagi saudaranya, maka secara tidak langsung, secara mafhum disuruh untuk membenci keburukan juga bagi saudaranya. Sebagaimana kita disuruh untuk mendatangkan kebaikan untuk saudara kita, maka kita juga harus menepis keburukan dari saudara kita. Nah, ini semua bertentangan dengan hasad. Ini semua bertentangan dengan hasad. Karena hasad itu adalah mencintai keburukan untuk saudara kita. Hasad itu menginginkan keburukan untuk saudara kita. Padahal tadi yang wajib kita diperintahkan untuk mencintai kebaikan bagi saudara kita. Kalau hasad sebaliknya justru malah menginginkan keburukan bagi saudara kita.
Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari api neraka, yuzahzaha, disingkirkan dari api neraka, dipalingkan dari api neraka, wa yadkhulal jannata, dan dia ingin masuk surga, faltudrikhu maniyatuhu, maka supaya hendaknya ajalnya itu menjumpai dia, faltudrikhu maniyah, al-maniyah ay al-maut, hendaknya ajalnya menjumpai dia, wa huwa mu'minun, jumlah haliyah, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memberi datang kepada manusia dengan sesuatu yang dia ingin didatangi dengan sesuatu tersebut, memberikan kepada orang lain sesuatu yang dia ingin diberi sesuatu tersebut. Kalau dia ingin diberi kebaikan, ya hendaknya memperlakukan orang lain juga dengan baik. Kalau dia tidak ingin diperlakukan dengan buruk, juga jangan memperlakukan orang lain dengan buruk. Ini namanya keadilan yang sesungguhnya, adil untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dia ingin mendapatkan kebaikan, ya seharusnya dia juga menginginkan orang lain mendapatkannya. Wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, hendaknya dia datang kepada manusia membawa sesuatu yang dia ingin, sesuatu itu datang dibawa kepadanya, sebagaimana ia ingin dihidangkan kebaikan-kebaikan, disuguhkan kepada dirinya, disuguhkan dalam hidupnya kebaikan-kebaikan, dan tidak ingin disuguhkan keburukan ke dalam hidupnya, maka sama hendaknya dia juga menyuguhkan kepada orang lain kebaikan itu. Dan dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat besar sekali. Sebenarnya masuk surga dan dijauhkan dari api neraka itu tidak berat-berat, tidak sulit kok sebenarnya. Artinya sederhana saja, amalan-amalan yang dilakukan itu sederhana, cukup adil. Dan adil ini tidak sulit, karena adil ini sudah menjadi seharusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut banyak dari kita. Cukup kita itu berbuat adil. Kalau kita nggak mau dapat buruk, ya jangan memberikan keburukan kepada orang. Kalau kita ingin diberikan kebaikan, ya kita berikan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi simple. Meski ini pada faktanya menjadi perkara yang sangat berat. Beda antara sebenarnya dan fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi hal ini menjadi perkara yang sangat berat. Sebenarnya perkara ini harus dianggap simpel, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuguhkan kepada kita, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nggak perlu banyak-banyak, cukup ajal itu datang kepadanya dalam keadaan dia beriman, jangan kufur, jangan keluar dari agama Islam, dan hendaknya berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Wa dalla hadzal haditsu anna mahabbatal khairi lil muslimina min asbabil bu'di 'anil nar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mencintai kebaikan bagi kaum muslimin itu adalah merupakan sebab-sebab dijauhkan dari api neraka. Cukup mencintai kebaikan saja. Kamu kalau nggak bisa memberi, ya cukup kamu itu nggak usah iri. Kalau orang lain dapat baik, kamu nggak usah sibuk, nggak usah nggak usah sewot. Ini loh, simpel sekali. Jadi kadang orang iri itu aneh. Dia sudah nggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, ya cukup dia menerima saja orang lain dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kok nggak dia lakukan. Ini kan menunjukkan tabiat yang sangat buruk,
Kamu itu nggak bisa memberikan kebaikan itu kepada orang lain dengan dirimu sendiri. Kemudian kebaikan itu datang melalui orang lain kepada seseorang tersebut, nah kamu cukup diam dan menerima saja. Hatimu nggak menerima, hatimu nggak mencocokinya, kecuali harus demo dan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya perkara ini simpel. Perkara ini enggak sulit. Ini adalah perkara yang simpel. Kalau kamu enggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, cukup kamu diam ketika orang lain mendapatkan kebaikan dari kawannya atau dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak perlu iri. Qalat wa mahabbatul khairil muslimina la tasduru illa minasy-syakhsil ladzi qalbuhu salimun minasyawaibi. Dan bab ini mencintai kebaikan bagi kaum muslimin tidaklah muncul kecuali dari seseorang yang hatinya itu benar-benar salim, benar-benar bersih, benar-benar selamat, benar-benar kosong minasyawaibi, dari keruh-keruh, dari campuran-campuran syawaib, sesuatu yang mengotori. Kal hasadi, seperti iri, wal hiqdi, dengki, wal kibri, dan juga kesombongan. Semua ini satu. Hasad, kibr itu juga sejalur. Kenapa orang itu sombong? Karena dia ingin paling tinggi. Dan kalau dia itu ingin paling tinggi, artinya dia nggak mau mengajak orang lain setara dengan dia. Nggak ridho kalau orang lain setara dengan dia. Jangankan orang lain lebih tinggi dari dia, setara saja dia nggak mau. Makanya itu kibr. Itu namanya kibr. Batarul haq wa ghamdun nas, merendahkan orang, inginnya dia yang tinggi, orang lain di bawah. Nah, hasad juga seperti itu. Kalau kamu menginginkan kebaikan punya orang lain, tapi sama kalian berada di kebaikan yang sama, itu nggak hasad namanya. Boleh orang lain mendapatkan kebaikan berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu juga menginginkan kebaikan itu, kemudian kalian berdua setara, itu nggak hasad. Itu boleh. Tapi kalau kamu menginginkan orang lain tadi tidak mendapatkan kebaikan dan kamu mendapatkan kebaikan tersebut, kamu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain, kemudian orang lain tadi nggak dapat, hilang dari orang tersebut, ya itulah hasad. Itulah hasad. Intinya kamu di posisi dia dan dia kamu turunkan. Itu namanya hasad, iri, itu namanya kibr, karena sombong, orang lain maunya di bawahnya dia. Dan itu namanya serakah, toma, rakus, jasya. Semua ini adalah tabiat yang sama. Semuanya adalah tabiat yang sama. Maka orang yang memiliki sifat seperti ini dalam hatinya tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit yang lain itu ada, karena penyakit itu dari sumber yang sama. Semua penyakit itu dari sumber yang sama. Semua penyakit itu dari sumber yang sama. Maka kalau ada orang ditimpa hasad, maka juga nggak jauh darinya dia juga kibr. Itu semua sudah sepaket. Itu semua sudah sepaket satu DNA. Walihada mahabbatul khairil muslimina dha'ufat fi hadzal zaman. Oleh karena itu, perkara ini yaitu mencintai kebaikan bagi kaum muslimin menjadi lemah di zaman sekarang ini. Rata-rata manusia sudah dipenuhi dengan hasad, dipenuhi dengan hiqd, bisa babi adami sofail qulub, disebabkan tidak adanya kejernihan hati. Inda katsirin minan nas, di kebanyakan manusia, illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kawan. Di zaman sekarang kebodohan merajalela. Dunia dipenuhi dengan persaingan. Dunia dipenuhi dengan adu gengsi. Apanya kalau enggak penuh dengan hasad dan kibr dan hiqd? Jangankan di orang awam, di tengah-tengah para talabatul ilm, mereka juga banyak yang tidak selamat dari perkara ini. Nasallallahu salamul afiyah. Maka ini harus benar-benar ditumpas. Kalau ada di dalam hati sifat hasad, sifat hiqd, sifat kibr, dan sifat-sifat busuk yang lain, ini harus ditumpas.
Karena nggak ada gunanya. Nanti akan kita sebutkan insya Allah bahwasanya hasad itu hanya cuma merugikan tok, nggak ada manfaatnya sama sekali. Qala alladzi la yuhibbul khaira lil muslimina muttasifun bi sifatin dzamimatin wa hiya sifatul hasad. Dan orang yang tidak mencintai kebaikan bagi kaum muslimin, dia itu bersifat dengan sifat yang amat buruk, amat tercela, yaitu sifat hasad. Wal hasadu huwa tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Hasad itu definisinya adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Entah dia ingin atau enggak. Kalau orang lain tadi dia inginkan nikmatnya hilang, maka itu juga namanya hasad. Itu juga namanya hasad. Dia enggak suka kalau orang lain melampaui dia. Dia enggak suka kalau orang lain melampaui dia. Ini namanya hasad. Dan sudah pernah kita sebutkan hasad ini kalau dirunut maka itu adalah menggugat Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu adalah bentuk tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling parah. Jadi masalahnya itu bukan kepada manusia, masalahnya itu kepada Allah. Yang memberi nikmat tersebut adalah Allah. Kamu kalau enggak terima berarti kamu enggak terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah pernah kita sebutkan bahwasanya hasad itu kalau dirunut dia adalah bentuk tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho, tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Qala wal hasadu min sifatil yahudi wan nasara wa akhlaqihim. Hasad itu adalah merupakan perangainya orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk sifat-sifat Yahudi dan Nasrani dan juga perangai mereka, wa akhlaqihim, dan perangai mereka. Qala Allah Ta'ala am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka itu iri kepada manusia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaannya? Sungguh kami telah memberikan kepada keluarganya Ibrahim Alkitab dan Al-Hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang sangat besar sekali. Mereka, kebiasaan mereka, sifat mereka adalah selalu hasad, selalu hasad. Wa qala ta'ala wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan dari ahlul kitab menginginkan, berandai-andai, wadda, bercita-cita, andai mereka bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir lagi. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Semua itu adalah bentuk hasad dari diri-diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Karena mereka iri, mereka enggak dapat. Kenapa kenabian ini diberikan kepada orang Arab? Kenapa diberikan kepada Rasulullah SAW? Kenapa tidak kepada mereka? Padahal mereka adalah para pemegang kitab. Mereka adalah para pemegang Alkitab sebelumnya. Tapi kenapa kenabian ini diberikan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, an-Nabiyil Ummi? Mereka iri, orang-orang Yahud. Mereka iri kepada Nabi Muhammad SAW. Qalu laula unzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa kok enggak diturunkan kepada orang? Kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad? Mereka iri. Maka ini juga enggak boleh, ya ikhwan. Para thalabatul juga enggak boleh seperti itu. Yang sudah belajar lama, enggak boleh kepada iri kepada orang yang baru belajar, kok lebih pintar, kok dia kok lebih pandai, kok dia malah yang disuruh ngajar, kok dia malah yang memegang dakwah. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang milih. Kamu nggak perlu sewot, karena ini banyak terjadi. Kadang para senior iri kepada juniornya. Kenapa kok dia lebih pintar dari saya? Kenapa kok dia lebih mendapatkan kepemimpinan? Kenapa dia kok mendapatkan kedudukan? Kenapa dia kok disuruh ngajar? Ini banyak terjadi di kalangan para thalabatul ilm. Maka secara tidak sadar itu adalah meniru orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka iri
Al-Quran diturunkan kepada Nabi padahal mereka adalah para pemegang Alkitab. Kenapa kok diturunkan kepada mereka? Kenapa kok diberikan kepada Nabi? Itu Allah Subhanahu wa taala yang milih. Itu bukan atas dasar kekuatan dan kecerdasan seorang hamba. Itu Subhanahu wa taala, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hatinya busuk. Kalau orang itu hatinya bersih, maka seharusnya kalau memang menginginkan Allah dan negeri akhir, dia ingin masuk surga bareng, ya udah. Kebaikan dan tahta itu diberikan kepada siapapun, ayo berjalan bareng. Ayo berjalan bareng, untuk orang tujuan kita sama. Selama tujuannya masih sama, sama-sama berjalan menuju surga, ya apa sih repotnya? Satu di depan, satu di belakang, apa bedanya? Apa bedanya? Satu di depan, satu di belakang. Apa bedanya? Satu memimpin, satu dipimpin. Gak ada. Kita semua adalah berjalan menuju tujuan yang sama. Jadi gak ada gunanya hasad. Gak ada gunanya hasad. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu orang itu lebih layak, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang tersebut. Gak perlu kita kemudian hasad iri. Kenapa kok dia? Kenapa kok dia? Kok bukan saya? Kenapa kok dia? Itu adalah penyakit. Itu adalah penyakit yang harus ditumpas. Selayaknya bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya hatinya itu lapang, hatinya bersih, hatinya jernih. Tidak ada hal-hal seperti itu di dalam benaknya. Karena orang-orang Yahudi juga seperti itu. Mereka merasa mereka adalah para pemegang Alkitab, Ahlul Kitab. Siang malam megang kitab, siang malam bersama Alkitab. Tapi kenapa kok kenabian terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad? Mereka iri. Atas dasar itulah mereka tidak beriman. Kemudian akhirnya mereka juga menginginkan orang-orang Islam balik kafir seperti mereka, supaya orang Islam tidak mendapatkan kebaikan. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir secara akal sehat, hasad itu tidak ada gunanya sama sekali. Pertama, itu sudah dosa. Hasad itu sudah dosa, karena artinya itu adalah menggugat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasad tidak akan menjadikan nikmat orang lain tadi lengser, enggak akan. Lalu apa manfaatnya? Kamu mau jungkir balik kayak apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki nikmat itu senantiasa ada di orang lain tadi, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi nggak ada gunanya hasad. Hasad nggak ada gunanya. Cuma menghancurkan diri sendiri saja. Hasad tidak ada gunanya karena kamu menginginkan nikmat tadi lengser dari orang lain. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu berusaha melengserkannya pun nggak bisa, karena kendali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha'. Allah lah yang meninggikan, Allah pula yang menurunkan. Jadi kamu gak bisa berbuat apa-apa dengan hasad itu, gak mengambil manfaat apapun. Yang kamu inginkan lengser juga enggak terjadi. Sudah dapat dosa, enggak membuahkan hasil apa-apa. Bahkan sebaliknya, kamu justru mendapat bahaya. Kamu semakin terpuruk, kamu semakin digerogoti dan dirayapi oleh rasa irimu, dan orang lain tadi semakin jaya, tambah ngenes, tambah ngenes ini, tambah panas, tambah ngenes. Ya bisa lihat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hasad, justru Allah Subhanahu wa taala berikan faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah. Justru yang dihasad tadi bertambah baik terus, bertambah bagus terus, bertambah tinggi terus. Yang hasad semakin terpuruk. Jadi sebenarnya hasad itu hanya wasawisus syaitan, hanya waswasnya syaitan untuk menghancurkan seseorang. Gak ada manfaat apapun yang bisa diambil dari hasad. Percuma kamu dibakar dengan api kebencian. Orang yang kamu benci, dia semakin bertambah jaya, dan kamu semakin hancur. Oleh karena itu, daripada hasad, Allah Subhanahu wa taala menawarkan obat yang lain, yaitu was'alullaha min fadlih. Daripada kamu menginginkan supaya orang lain tadi mundur,
balik bersama kamu atau di belakang kamu, lebih baik kamu menginginkan maju seperti orang itu. Dan kamu meminta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama punya Tuhan. Sama-sama punya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tadi kan dapat dari Allah kan? Dan sama Allah juga Tuhanmu. Ya minta aja yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadli. Itulah obat yang jauh lebih bermanfaat daripada hasad. Hasad akan membuatmu semakin mundur, semakin tertinggal, jauh di belakang. Semakin turun, semakin terpuruk. Tapi kalau kamu menggunakan obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada harapan kamu juga akan naik. Ada harapan kamu juga akan bisa sebagaimana orang yang kamu inginkan tadi. Was'alullaha min fadli. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadli. Itu obat yang sangat mujarab dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengandai-andai apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya sebagian kalian dari sebagian yang lain. Sebagai gantinya, lebih baik kalian was'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah dari keutamanya. Allah Maha Kaya. Allah enggak akan berkurang. Ketika memberi dia dan memberi kamu enggak akan berkurang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberimu lebih. Walaupun mungkin tidak dengan hal yang sama, tidak pada satu objek yang sama. Maka daripada kita berpemikiran kerdil, hasad ini pemikiran kerdil. Orang yang enggak bisa maju ya ini hasad. Pemikirannya kerdil. Enggak tumbuh-tumbuh, enggak ada kemajuan. Daripada hasad, daripada menginginkan orang lain tadi kehilangan nikmat, lebih baik kamu meminta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama punya Tuhan, sama-sama ada zat yang bisa memberi. Ketika dia berdoa kepada Allah dan diberi dan dikabulkan, kamu juga bisa berdoa dengan doa yang sama. Kamu juga bisa mengharapkan sesuatu yang sama. Allah Subhanahu wa taala mampu memberimu sebagaimana Allah mampu memberinya. Nah, itu baru pikiran yang maju, itu baru cerdas namanya. Kalau kamu hasad, kamu iri, ini berarti kurang jauh mainnya. Kerdil otaknya. Seperti Yahudi di sini, daripada mereka menginginkan kaum muslimin balik kafir lah, mending mereka beriman toh, sama-sama masuk surga bareng seharusnya. Sajane kok mau mikir ngono. Yahud, daripada mereka hasad kepada kaum muslimin, bukankah sebaiknya bagi mereka untuk beriman? Kemudian mereka juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok munggo wong matuk akale ngono? Andai dia adalah orang yang akalnya gitu hidup gitu. Tapi tadi hasad adalah bentuk pemikiran yang kerdil. Fa Yahud wan Nasara la yuriduna wusulal khair ilal muslimin. Yahudi dan Nasrani mereka tidak menginginkan sampainya kebaikan pada kaum muslimin. Wa yuriduna minna an nartadda an dinina, dan mereka menginginkan dari kita kalangan kaum muslimin supaya kita itu menjadi murtad dari agama kita. Li ilmihim, karena mereka tahu bi anna ma nahnu alaihi yusiluna ila sa'adatil abadiyyati. Mereka tahu apa yang ada pada kita sekarang ini menghantarkan kepada kita kepada keberuntungan yang abadi. Mereka enggak ingin kaum muslimin mendapatkan surga. Akhirnya mereka mendapatkan neraka. Gara-gara hasadnya ini justru mereka semakin terpuruk. Maka catat, hasad tidak akan menjadikanmu naik. Hasad tidak akan menjadikanmu tertolong. Hasad justru akan semakin menghancurkanmu, semakin membuatmu terpuruk, semakin menggerogoti tubuhmu. Dan orang yang kau hasadi bertambah jaya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka buat apa menempuh langkah yang sia-sia, mengorbankan segalanya tanpa hasil? Sudah dosa, gagal pula. Kok dosa terus sukses ngono ya sik mending. Sik ono himbawe. Kalau kamu hasad dosa tapi yang kamu hasadi tadi pasti kalah. Itu masih
ada rasio perbandingan dengan perkara dunia. Nah ini enggak, sudah kamu hasad, sudah kamu dosa, rugi akhirat, dunia juga kamu enggak dapat. Qala wa rawa Ibnu Majah fi sunanihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Wal haditsu hasanun. Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunan beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasadatkum, ma yang pertama nafiyah, ma yang kedua mausulah. Tidaklah orang Yahudi iri kepada kalian atas sesuatu, ma hasadatkum, seperti apa-apa yang mereka itu iri, atau ma yang kedua adalah masdariyah. Ma yang kedua masdariyah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun mutlaq. Mereka tidaklah iri atas kalian, mereka tidaklah iri pada kalian atas suatu perkara seperti irinya mereka kepada kalian atas perkara salam dan takmin dan perkataan amin di belakang imam. Kenapa? Karena mereka sangat iri, sebab salam ini keutamaannya sangatlah besar. Mereka iri melihat kaum muslimin bertemu saling menyapa, saling salam, saling mendoakan satu sama lain, padahal mereka dipenuhi dengan hasad. Kehidupan mereka, orang-orang Yahudi dipenuhi dengan hasad, sedangkan mereka melihat kaum muslimin dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan solidaritas, dipenuhi dengan kekompakan, saling mencintai, saling mengucapkan salam. Nah, ini juga sebagai dalil bahwasanya kita harus menghilangkan hasad, karena biarkan itu adalah biarkan itu tradisinya orang-orang Yahudi, jangan dibawa ke sini. Biarkan itu virusnya orang-orang Yahudi, jangan dibawa ke orang-orang Islam. Kebiasaan orang Islam adalah ini, hati lapang. Mereka senantiasa mengucapkan salam, mereka saling mencintai satu sama lain, mereka saling mendoakan satu sama lain. Hasad itu biarkan di lingkungan orang-orang Yahudi saja, di lingkungan orang-orang kaum mukminin, jangan sampai terkontaminasi. Demikian juga takmin, ucapan amin. Mereka iri. Kenapa? Dengan ucapan amin seseorang akan mendapatkan doa dari malaikat. Maka mereka iri kejayaan yang didapat oleh kaum muslimin. Nah, mereka kok gak mikir dengan iri mereka itu mereka dapat apa coba? Apakah kemudian kaum muslimin menjadi buruk? Maksimalnya ya, hasad itu maksimalnya hancur bareng, wes gitu aja. Ya kan? Kalau hasad itu berhasil, maksimalnya hancur bareng. Lah kok wong kok pikirannya kok aneh? Harusnya kan selamat bareng. Kok malah milih hancur bareng? Seandainya Yahudi, seandainya berhasil menghancurkan kaum muslimin, ya sama loh, mereka juga hancur. Ini penyakitnya iblis sebenarnya. Penyakitnya iblis. Iblis itu hasad kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis. Nah, supaya memenuhi hasratnya, iblis akhirnya menyesatkan manusia supaya bareng di neraka. Lah nek padha-padha ngono, nah apa nang beriman taubat kemudian masuk surga, enak sih. Itulah pemikirannya iblis. Itu watak iblisi ya. Dulu kisahnya iblis merasa iri kepada Nabi Adam, merasa tersaingi. Dia lebih lama di surga. Adam adalah pendatang baru datang, sudah dimuliakan. Para malaikat sudah disuruh bersujud. Gengsi. Nah, ini penyakit seperti ini yang merembet banyak di kalangan para talabatul ilm. Datang seniornya, datang orang yang lebih muda dari dia, dan orang yang lebih kecil dari dia, yang lebih baru dari dia, kemudian dia sewot. Ini penyakitnya iblis. Penyakitnya iblis. Akhirnya dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Rela dirinya hancur, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, rela menjadi penghuni neraka, rela mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, hanya cuma nuruti ego tok. Lihat betapa besarnya ego.
hingga orang itu rela binasa, rela hancur, rela disiksa, cuma hanya nuruti hasrat toh. Iblis ngambil manfaat apa coba? Apa yang diambil manfaat oleh iblis dari manuver dia seperti itu? Cuma terpenuhi hawa nafsunya saja. Cuma terpenuhi nafsunya gitu aja. Manfaat apa yang dia dapat? Orang hasad juga seperti itu, hanya terpenuhi hasratnya saja. Kejayaan kok enggak, kemuliaan dari Allah SWT kok enggak, semuanya enggak didapat, hanya memenuhi hasrat. Lah hidup kok cuma dipakai untuk memenuhi hasrat dan hawa nafsu, dia rugi sekali. Rugi sekali. Nasallallahu salam wal afiyah. Hidup ini kalau cuma kita habiskan untuk nuruti kemauan dan hasrat kita, yo sangat rugi sekali ikhwah. Fa'ulima annal hasada min sifat ahli kitab wa nahnu qad nuhina 'anit tasyabbuhi bihim. Dan hadis tadi hasan, maka diketahui bahwasanya hasad itu termasuk sifat-sifatnya ahlul kitab, dan kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala qad nuhina untuk menyerupai mereka. Hasad itu sifatnya iblis, hasad itu sifatnya ahlul kitab, dan nanti insyaallah akan datang juga hasad adalah sifatnya munafikin. Maka bagi siapa saja yang menyadari dalam dirinya ada bintik ini, dan kita semua butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar mengobati penyakit ini. Jangan sampai kita itu bersifat hasad kepada orang lain, karena hasad itu nggak akan menguntungkan kita, justru akan menjadikan kita semakin hancur dan semakin binasa. Dan orang lain tadi melambaikan tangannya sambil berjaya. Itu ikhwah, pelajaran pada siang hari ini tentang hasad. Cara mengobati hasad ini adalah dengan mahabbatul khair li ikhwani. Kadang orang itu sudah tabiatnya seperti itu, tapi kan kita ini mengenal ilmu, kita ini belajar, berusaha merubah apa tabiat-tabiat yang buruk dari kita, apa watak-watak yang buruk dalam diri kita, harus kita obati. Biasakan untuk mencintai kebaikan bagi orang lain, meskipun awalnya mungkin hatimu masih terpaksa, nggak apa-apa. Pertama walaupun terpaksa dikit nggak apa-apa. Latih terus untuk mencintai kebaikan bagi orang lain. Kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan, bilang saja alhamdulillah. Walaupun mungkin pahit, walaupun getir rasanya, kamu ingin seperti apa yang dia miliki, tapi nggak apa-apa, ucapkan terus alhamdulillah. Semoga lambat laun sifat hasad itu terkikis sedikit demi sedikit, mulai luntur, dan digantikan oleh Allah SWT dengan sifat lapang dada. Dan lebih tinggi dari itu lagi adalah sifat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dan dakwah itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Kalau orang itu dadanya sempit, gak punya lapang dada, gak akan bisa membawa dakwah. Karena dakwah itu adalah artinya memberi petunjuk orang lain, mengajak orang lain untuk baik. Nah, kalau kamu adalah pengiri, pendengki, gimana mau dakwah? Gimana mau mendapatkan ilmu? Gimana mau sukses? Pokoknya ini semua adalah pintu-pintu keterpurukan dan kebinasaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.